Ya, negara Turki adalah negara di dua benua. 97% wilayahnya masuk benua Asia dan sisanya 3% masuk benua Eropa. Menurut data tahun 1992, negara Turki berpenduduk 58.436 atau 7,98% warganya beragama Islam, bermadzhab Sunni. Posisi geografis yang strategis itu menjadikan Turki Utsmani sebagai jembatan antara timur dan barat. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka pertama, Sultan Utsmani Ibnu Saudi Ibnu Artogrol Ibnu Sulaiman Syah Ibnu Qiyal, kepala kabilah kabupaten di Asia Tengah, pemerintahan yang pernah memerintah dalam masa kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, Sultan Mahmud II. Pembaharuan di kerajaan Utsmani pada abad ke-19 dipelopori oleh raja yang menjadi pelopor pembaharuan adalah Sultan Mahmud II. Mahmud diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan meninggal dunia pada tahun 1839. Bagian pertama dari masa kesultanan Turki dibuktikan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah melakukan pembaharuan di bidang militer dengan membentuk suatu korps tentara baru di tahun 1826 yang diasuh oleh pelatih-pelatih yang dipilih oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Sultan Mahmud II dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat pada tradisi dan tidak segan-segan melanggar adat kebiasaan lama. Sultan Mahmud II juga mengadakan perubahan dalam organisasi pemerintahan kerajaan Utsmani. Menurut tradisi, kerajaan Utsmani dikepalai oleh seorang sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual atau rohani. Dengan demikian, Raja Utsmani mempunyai dua bentuk kekuasaan memerintah negara dan kekuasaan menyiarkan serta membela Islam. Sultan Mahmud dibantu oleh dua pegawai tinggi dalam melaksanakan tugas kekuasaan, yaitu Sadrejan untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keamanan. Keduanya tak mempunyai suara dalam soal pemerintahan dan hanya melaksanakan perintah sultan. Dikala sultan berhalangan atau bepergian, ia digantikan oleh Sadrejan dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Sebagai wakil sultan, Sadrejan mempunyai kekuasaan yang besar sekali. Sultan Mahmud II lah yang pertama kali dengan tegas mengadakan perbedaan antara urusan agama dan urusan dunia. Di kerajaan Utsmani, urusan agama diatur oleh syariat dan urusan dunia diatur oleh hukum bukan syariat, yang dalam masa selanjutnya membawa adanya hukum sekuler di samping hukum syariat. Pembaharuan yang diadakan Sultan Mahmud II di ataslah yang menjadi dasar bagi pemikiran dan usaha pembaharuan selanjutnya di kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-19 dan Turki abad ke-20. Kemudian Sultan Mahmud juga mengadakan pembaharuan di bidang pendidikan, di mana kurikulum madrasah ditambahkan dengan pengetahuan umum dengan tujuan generasi selanjutnya bisa menghadapi era modern seperti di barat. Yang selanjutnya adalah tanzimat. Tanzimat berasal dari bahasa Arab nazoma yunazimu tanzimatan, yang mengandung arti mengatur, menyusun dan memperbaiki. Dan di zaman itu memang banyak diadakan peraturan dan undang-undang baru. Gerakan tanzimat didasari oleh pemikiran barat dan meninggalkan pola dasar syariat Islam. Menyingkirkan Islam oleh pemerintah Turki salah satunya tercermin dalam penghapusan kalimat agama negara Turki adalah Islam, yang semula terdapat pada pasal 2 konstitusi negara. Pembaharuan yang dilakukan meliputi pembaharuan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan administrasi. Di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa tanzimat antara lain, yang pertama adalah Piagam Hajj Syarif Gulhen tahun 1839 menjelaskan bahwa masa permulaan kerajaan Utsmani, syariat dan undang-undang negara dipatuhi dan oleh karena itu kerajaan menjadi besar dan kuat dan rakyat hidup dalam kemakmuran. Tetapi pada masa 150 tahun terakhir, syariat dan undang-undang ini tak diperhatikan lagi dan sebagian akibatnya kemakmuran rakyat hilang untuk digantikan oleh kemiskinan dan kebesaran negara lenyap ditukar oleh kelemahan. Kedua adalah
Piagam Had-Mayun tahun 1856 Masehi yang menjelaskan desakan orang Eropa pada kerajaan Turki Utsmani yang menginginkan adanya persamaan hak antara orang Islam dan orang non-Islam di Turki Utsmani pada saat itu. Tokoh-tokoh gerakan Tanzimat ialah sebagai berikut: Mustafa Rashid Pasha. Kemajuan Eropa disebabkan oleh kemajuan iritas, menjunjung tingginya toleransi antar umat beragama, menjunjung tinggi pendidikan yang universal. Selanjutnya Mustafa Shani. Apabila Turki ingin maju, maka ia harus meniru sebagaimana apa yang terjadi di Eropa. Selanjutnya adalah Mahmud Sadegh Rifat Pasha. Turki dapat mencapai peradaban modern bila ia dapat menjalani hubungan baik dengan negara-negara Barat, kemudian menciptakan keamanan dan ketertiban dalam negeri dan membatasi kekuasaan absolut sultan agar tidak berbuat sekehendaknya. Dan selanjutnya adalah Ali Pasha. Penyempurnaan hukum pidana dan mendirikan sekolah Galtasia yang mengajarkan pengetahuan umum berbahasa Prancis. Kritik terhadap gerakan Tanzimat tentunya adalah kedua piagam yang menjadi dasar pembaharuan Tanzimat mengandung paham sekulerisme, sikap pro-barat yang dianut pemuka-pemuka Tanzimat, sikap otoriter dipakai sultan dan menteri-menterinya. Gerakan Tanzimat berakhir dengan wafatnya Ali Pasha tahun 1871. Yang selanjutnya ada Utsmani Muda. Golongan intelijensia kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan yang dikenal dengan nama Utsmani Muda. Utsmani Muda pada asalnya merupakan perkumpulan rahasia yang didirikan di tahun 1865 dengan tujuan untuk merubah pemerintahan absolut Utsmani menjadi pemerintahan konstitusi. Tokoh-tokoh Utsmani ialah yang pertama Ziya Pasha. Ziya Pasha lahir pada tahun 1825 di Istanbul dan meninggal dunia pada tahun 1887. Ia anak seorang pegawai kantor bea cukai di Istanbul. Usaha-usaha pembaharuannya antara lain kerajaan Utsmani menurut pendapatannya harus dengan sistem pemerintah konstitusional, tidak dengan kekuasaan absolut. Yang selanjutnya ada Midhat Pasha. Nama lengkapnya adalah Habib Ahmad Shahid Midhat Pasha, lahir pada tahun 1822 di Istanbul. Beberapa langkah pembaharuannya ialah memperkecil kekuasaan kaum eksekutif dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada kelompok legislatif. Golongan ini juga berusaha menggolongkan sistem konstitusi yang sudah ditegakkan dengan memakai istilah tema-tema yang islami seperti musyawarah untuk perwakilan rakyat, bai'ah untuk kedaulatan rakyat, dan syariah untuk konstitusi. Yang selanjutnya ada Namik Kemal. Namik Kemal mempunyai jiwa Islami yang sangat tinggi, sehingga walaupun dia berpegang teguh pemikiran Barat, namun masih menjunjung tinggi moral Islam dalam ide dan pemahamannya. Menurut Turki saat itu mundur karena lemahnya politik dan ekonomi Islam. Selanjutnya adalah Turki Muda. Gerakan oposisi di kalangan perguruan tinggi mengambil perkumpulan rahasia oposisi berbagai kelompok inilah kemudian dikenal dengan nama Turki Muda. Ahmad Riza tahun 1859 sampai 1993. Pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Riza antara lain adalah ingin mengubah pemerintahan yang absolut kepada pemerintahan konstitusional, karena menurutnya menyelamatkan kerajaan Utsmani dan dari keruntuhan adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan positif dan bukan dengan teologi atau metafisika. Dan selanjutnya ada Mahmud Murad 1853 sampai 1912. Ia berpendapat bahwa bukanlah Islam yang menyebab mundurnya kerajaan Turki Utsmani dan bukanlah pula rakyatnya, namun sebab kemunduran itu terdapat pada sultan yang memerintah secara absolut. Karena itu menurutnya kekuasaan sultan harus dibatasi. Pangeran Salahuddin berpendapat menurutnya yang pokok adalah perubahan sosial, bukan penggantian sultan. Masyarakat Turki sebagaimana masyarakat timur lainnya mempunyai corak kolektif, dan masyarakat kolektif tidak mudah berubah dalam menuju kemajuan. Yang selanjutnya ada Mustafa Kemal.
Mustafa Kemal lahir di Salonika tahun 1881. Dia seorang pemimpin Turki baru yang menyelamatkan kerajaan Utsmani dari kehancuran total dan bangsa Turki dari penjajahan Eropa. Ialah pencipta Turki modern dan atas jasanya ia mendapat gelar Ataturk atau Bapak Turki. Westernisasi, sekularisme, dan nasionalisme itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaharuan di Turki Utsmani. Pembaharuan pertama ditujukan terhadap bentuk negara. Pemerintah harus dipisahkan dari agama. Dengan demikian yang berdaulat di Turki bukan lagi sultan, tetapi rakyat. Kemudian timbul persoalan baru. Bentuk negara yang telah berubah organisasinya, golongan Islam mempertahankan bentuk khalifah dan golongan nasionalisme menghendaki bentuk republik. Setelah diadakan amandemen terhadap konstitusi tahun 1921, ditetapkan bahwa negara Turki adalah negara republik dan agama negara adalah Islam. Sebelum resmi menjadi negara sekuler, Mustafa Kemal telah mulai menghilangkan institusi keagamaan yang ada dalam pemerintahan. Di tahun 1924, Biro Syariah Islam dihapuskan. Begitu pula Kementerian Syariat, hukum yang syariat dalam soal perkawinan diganti oleh hukum Swiss. Perkawinan bukan lagi menurut syariat tapi menurut hukum sipil. Selanjutnya diadakan hukum baru seperti hukum dagang, hukum pidana, hukum laut, dan obligasi. Sekularisme, Mustafa Kemal tidak menghilangkan agama Islam dari masyarakat Turki, dan memang tidak bermaksud demikian. Yang ia maksud ialah menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahan. Yang selanjutnya ada 3 aliran pembaharuan: Barat, Islam, dan nasionalis. Pertama, dinasti Umayyah. Yang dinasti Umayyah berpusat di Turki, terletak pada posisi yang sangat strategis. Di satu sisi berhadapan langsung dengan Eropa dan Rusia, dan pada sisi lain berbatasan langsung dengan daerah-daerah Arab dan Persia. Jadi daerah-daerah ini berada di Eropa Timur di sebelah barat dan mempunyai rakyat yang terdiri dari berbagai bangsa, ras, dan agama. Puncak kejayaan dinasti ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman tahun 1520 sampai 1556, yang termasyhur dengan julukan Al-Quruni atau pembuat undang-undang. Pengganti Sultan Al-Quruni ini adalah sultan-sultan yang tidak memiliki kecakapan di bidang politik dan pemerintahan, sehingga kekuatan perdagangan antar timur dan barat sudah tidak lagi melalui jalur wilayah mereka sendiri. Selain itu, ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami stagnasi dan tarekat-tarekat yang ada banyak dibalut ajaran-ajaran barat, serta umat Islam sudah banyak mengikuti ajaran yang menghantar mereka menjadi fatalistis. Tegasnya dunia Islam dalam keadaan mundur dan statis. Keterbelakangan dan ketertinggalan masyarakat dan para pembesar dinasti Utsmani benar-benar terlihat pada abad ke-17, yaitu sejak mereka dikalahkan sewaktu mengirim tentara yang sangat besar untuk menguasai Wina pada tahun 1683. Kejadian itu mengagetkan Turki Utsmani dan menyadarkan bahwa Barat mempunyai kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan militernya. Sejak saat itu mereka mengirimkan duta-dutanya ke Eropa, khususnya ke Prancis, untuk menyelidiki rahasia keunggulan Barat di bidang militer dan lainnya. Pada masa Sultan Mahmud II ini, pasca pembubaran pasukan Yeniçeri, pembaharuan tidak hanya di bidang militer tetapi juga di bidang lainnya seperti politik, pendidikan, dan administrasi. Pemerintahan gerakan-gerakan pembaharuan di Turki Utsmani ini dalam perjalanan sejarahnya melahirkan 3 aliran. Aliran pembaharuan yang pertama adalah golongan Islam yang mengambil bentuk-bentuk pembaharuan dari Barat. Golongan kedua yang ingin mengambil Barat sebagai dasar dan modal pembaharuan. Yang golongan ketiga ialah golongan nasionalis Turki yang timbul kemudian, yang melihat bahwa bukan peradaban Barat dan juga bukan Islam yang harus dijadikan dasar, tetapi nasionalisme. Turki 3 makalah ini ingin melihat perbedaan di antara ketiga golongan tersebut dengan melihat beberapa pemikiran para tokohnya, sehingga jelas perbedaan di antara ketiganya. Selanjutnya ada aliran Barat, terjadi kontak dengan Barat. Untuk pertama kalinya sewaktu terjadi konfrontasi fisik dengan Barat untuk menjatuhkan Wina pada tahun 1863. Kontak manusia ini justru menimbulkan
kearifan Turki untuk ketertinggalannya dalam bidang strategi dan perang militer. Pada masa Sultan Mahmud II untuk mengejar ketertinggalan lalu mulailah ide-ide pembaharuan tersebut di Turki. Tokoh-tokoh terkemuka yang termasuk aliran barat ini ialah Tevfik Fikret tahun 1867 sampai 1951 dan Dr. Abdullah Jaudan tahun 1869 sampai 1932. Tokoh yang terlahir ini pernah lari ke Eropa bersama para pemimpin Turki muda dan menetap di Genawa. Di Genawa mereka menerbitkan majalah Istihad yang kemudian menjadi media utama dari kelompok aliran barat. Rendahnya status wanita menurut aliran ini merupakan salah satu sebab kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Dianggap sebagai simbol kerendahan wanita dan poligami dianggap merendahkan status wanita. Oleh karena itu mereka menganjurkan ajaran keharusan berkerudung dan ajaran poligami dihapuskan. Mereka mempunyai semboyan buka Al-Quran dan buka kerudung wanita. Selain itu mereka juga ingin wanita diberi status dan hak yang sama dengan kaum pria. Yang kedua ada aliran barat. Aliran Islam menurut aliran ini bukanlah penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Agama Islam tidak pernah menjadi penghalang bagi kemajuan. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran sebelumnya. Aliran ini berpendapat bahwa lemahnya kerajaan justru karena syariat tidak dijalankan lagi. Untuk memajukan kerajaan, maka syariat hukum fikih harus dijalankan meskipun menurut konstitusi 1876 bahwa agama kerajaan adalah agama Islam. Namun kerajaan Turki Utsmani belum dapat dikatakan negara Islam karena menurut mereka syariat Islam belum dilaksanakan secara menyeluruh dalam mengatur negara dan masyarakat. Negara Islam hukum Tuhan tidak diakui, oleh karena itu konstitusi tidak dibutuhkan. Hukum Tuhanlah yang merupakan undang-undang dasar. Dalam Islam, pembuat hukum asyariat hanya Tuhan, sedang yang diberi berhak memberikan penafsirannya adalah ulama, bukan parlemen. Oleh karena itu negara menurut mereka harus diatur oleh kaum ulama. Nah, di sini konsep Yudelvet persatu paduan antara agama dan negara bisa mencapai kesempurnaannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang kurang jelas atau itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.